2025 yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Profesor Dr. Kamal Rusdiana SH, yang insya Allah pada pagi hari ini akan mengambil tema nafsu dalam Islam. Kami informasikan kepada jamaah bahwa hari Ahad ini adalah terakhir kajian sebelum hari raya Idul Fitri. Insya Allah kajian akan dimulai kembali pada tanggal 19 April 2025. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan guru kita Prof. Kamal Rusdiana. Kepada Prof. Kamal Rusdiana dipersilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Husnul Khatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini saum Ramadan hari yang ke-23. Jadi wajah-wajah tawadu, wajah-wajah khusyuk saya lihat pada subuh pagi hari ini. Ngantuk Ustaz. Habis itikaf Pak ya? Itikaf ya? Luar biasa, alhamdulillah. Bu, itikaf Bu ya? Jadi sahur di sini Bu. Berkah-berkah ya. Kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo bangun. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Ramadan ini salah satu ayat yang Allah turunkan di bulan Sya'ban menjelang Ramadan adalah ayat tentang berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu bulan Sya'ban dipersiapkan untuk bulan Ramadan. Ayat yang kedua yang turun bulan Sya'ban itu ayat tentang tadi kita tadinya ke Baitul Maqdis, ngadep kiblat kita mengarah kepada Masjidil Haram, gitu ya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka mulai saat ini kamu menghadap wajah kamu ke Masjidil Haram. Kapan itu? Bulan Sya'ban. Jadi Allah siapkan bulan Ramadan ini. Quran pertama turun surah Al-Alaq, tapi ada 2 surat sebelum bulan Ramadan hadir itu adalah ayat tentang beralihnya kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Tadi kita ke Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, karena di sana ada tempat ibadahnya kaum Nasrani, ada ibadahnya kaum Yahudi. Rasulullah tuh kurang ridho gitu. Saya disampaikan dulu ya. Sehingga Allah itu, Rasulullah tuh doanya habis sholat itu, ya Allah, pindahkanlah arah kiblatku ke arah Masjidil Haram. Setahun doa Nabi, turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka mulai saat ini palingkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram. Itu zuhur tuh.
lagi sholat zuhur di Masjid Qiblatain. Pernah dengar Qiblatain? Pernah ya? Dari Madinah itu Bu sekitar 5 km. Jadi rakaat 1 dan kedua salat zuhur itu menghadap ke Baitul Maqdis. Rakaat ketiganya turun ayat ini. Sehingga beralihlah kita ke Masjidil Haram. Itu makanya namanya ada Masjid Qiblatain. Ziarah nanti Kang Adit ke sana atau sudah datang ya? Masjid Qiblatain. Nanti Kang Ibnu datang ke sana juga. Insyaallah ya. Itu peristiwa bersejarah diabadikan dalam satu masjid namanya Qiblatain, 2 kiblat. Dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram gitu ya. Nah, dari situlah kemudian asar, maghrib, isya Nabi di Masjid Nabawi, sekarang Masjid Nabawi ya, sudah ke Masjidil Haram. Itu sejarahnya. Itu kapan? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Baik. Para ahli surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf itu adalah bagian daripada kita punya nafsu yang namanya nafsul mutmainnah. Apa? Nafsu mutmainnah. Apa nafsul mutmainnah itu? Nafs itu kan artinya diri kita. Iya. Jiwa kita namanya nafs. Nun fa shin. Nafsun, diri kita. Diri kita ini ada 2 potensi kan? Potensi baik dan potensi buruk. Potensi baik, potensi buruk. Tergantung kita bagaimana cara mengolahnya potensi ini. Orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya, dia itu adalah orang-orang yang mampu mengelola emosinya. Ya. Contoh, kemarin banyak kita dapat berita yang pagi-pagi dihantam berita yang tidak mengenakan semua tuh ya. Kalau pagi-pagi itu ada sergap, ada apa, TV One, semua itu berita-berita ya tidak mengenakan. Itu adalah cerminan daripada nafsun diri seseorang. Apakah saat itu dia adalah orang yang baik atau orang yang buruk? Apakah dia waktu itu menempatkan dirinya, nafsunya untuk lawamah atau mutmainnah? Nafsu yang jelek atau nafsu yang baik? Nafsun ini identik dengan diri kita yang Allah cerminkan dalam surah Al-Imran. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi wal kadhiminal ghaiz itu dia, dan mampu menahan amarah. Amarah ini ditahan, tinggal kita bagaimana cara mengendalikan amarah ini. Makanya ada ajarannya bahwa nafsul amarah ini potensinya ada pada diri kita semua. Tinggal apakah kita mampu mengelola dengan baik atau tidak. Saya nggak yakin seorang Kang Adit yang baik hati ini nggak pernah marah, nggak yakin saya. Pernah marah nggak Kang? Pernah lah. Kang Ibnu ini wajahnya tenang gitu. Kata istrinya tenang di depan bapak. Di rumah Pak, kalau lagi berantakan rumah, wah. Tapi kenapa Kang Adit, Kang Ibnu tetap sekarang eksis di jalur kebenaran? Karena intinya mampu mengelola amarah. Iya. Saya punya amarah banyak sekali. Kalau udah ngeliat mahasiswa tidak ngerjakan A, B, C, D sesuai dengan kesepakatan, marah kita.
Karena kita ibarat jalan lagi ngebukain jalan mereka biar ke arah yang baik gitu. Nggak mau diikutin, marah kita. Jadi nafsu amarah ada pada diri kita semua. Bu, pernah marah sama anak nggak, Bu? Pernah marah, Bu? Pernah, tawa-tawanya. Pernah marahin suami nggak? Sering. Makanya suaminya penduduk semua, Bu, ditunduk semua. Iya. Tapi amarahnya itu tidak menimbulkan kecelakaan buat diri kita dan orang lain. Itulah namanya nafsul mutmainnah. Setiap orang punya amarah. Karena punya amarah, setiap orang punya potensi untuk menjadikan diri itu ada kesalahan. Disitulah Allah siapkan komponen namanya taubat. Ya, dengar? Gitu ya. Komponen taubat Allah siapkan untuk umat manusia sebagai cara Allah menyadarkan umatnya, hambanya itu agar kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena setiap potensi manusia itu, karena ada sifat amarah, pasti dia ada potensi untuk berbuat kesalahan. Dan setiap manusia sehabis berbuat kesalahan, pasti hati nuraninya timbul sehingga ada kesadaran bahwa ini adalah salah. Kesalahan itulah yang akhirnya dia itu ingin melakukan perbaikan diri. Gitu ya. Contoh, kemarin itu orang Depok ditembak sama anggota TNI. Gara-garanya apa? Bisnis rental mobil. Dipinjam mobilnya, dirental, disewa. Kemudian di mobil itu sudah ada CCTV-nya. 3 dipasang CCTV. Dibawa kabur tuh mobil di Tangerang, tol Tangerang, dikejar sama pemilik mobil beserta anaknya. Ternyata pas mau ditangkap, mobil nggak dikasih. Singkat cerita, main kejar-kejaran itulah ya, pemilik mobil rental sama orang yang nyewakan bawa TNI. Ya kan? Akhirnya apa? Pemilik mobilnya ditembak. Kemarin tuntutan daripada auditor militer dituntut hukuman seumur hidup. 3 orang masih muda-muda, anaknya masih kecil-kecil. Pas dikasih waktu pembelaan, disitulah timbul kesadaran dia bahwa dia telah melakukan kesalahan menembak orang yang bukan haknya. Yang haknya dia nembak apa? Perang. Hembak dia, berhak. Ini mah sesama anak bangsa, pemilik mobil ditembak. Setelah ditahan, dituntut seumur hidup, baru timbul kesadaran bahwa dia salah. Nangis dia. Mohon diampunkan kesalahan saya karena di luar batas kesadaran saya. Anak saya masih kecil. Nah, mulai itu langsung. Air mata udah langsung turun tuh. Laki-laki segagah apapun, kalau sudah ingat anak sama istri yang menjadi korban, nangis dia. Atas segala kesalahan yang diperbuat. Nangis dia. Artinya apa? Setiap kesalahan manusia Allah titipkan kesadaran yang dibangun dari hati nuraninya, sehingga dia ada untuk menyesali kesalahan tersebut. Gitu. Tapi kan ada istilah nasi sudah jadi bubur. Nggak mungkin dikembalikan nyawa orang yang sudah hilang. Ya kan? Hukum harus tetap berjalan. Itulah pentingnya namanya pengendalian emosi. Nafsul mutmainnah adalah orang-orang yang jiwanya tenang, nafs. Jiwanya tenang meskipun ada amarah. Ada amarah. Saya kalau melihat wajah
Pak Ibnu ini yakin punya amarah, kalau lagi marah diam dia. Lebih bahaya itu. Istri Pak, pernah marahin Bapak belum? Tahu. Pernah marahin nggak Pak? Pernah, sering. Sering. Marahnya ngomong apa diam Pak? Hah? Ngomong. Banyak kan ngomongnya? Banyak. Keluar semua ya. Kata dokter, kosakata wanita itu 5.000 kata per hari. Laki-laki setengahnya. Jadi kalau kurang kosakata dikeluarkan itu bahaya Pak. Amarah dari seorang istri kepada suaminya adalah untuk mengeluarkan kosakata yang belum habis. Makanya dengerin aja gitu Pak. Habis kadang-kadang ngomongannya ya. Apa yang diomongin Bu ya? Karena itu untuk mengeluarkan kosakata yang masih tersimpan di memorinya. Banyakan perempuan kosakata daripada laki-laki. Kang Adi jangan kaget nanti kalau punya istri. Loh kok istri saya dulu kalem waktu pacaran, pas punya anak kok banyak ngomongnya. Lah iyalah, selamatkan bayi. Ya, jadi nafsul mutmainnah adalah orang-orang yang punya amarah, tetapi dia bisa mengendalikan amarah ke arah yang positif. Misalkan apa? Dia amarah itu, kata Rasulullah, ambil wudhu. Positif nggak tuh? Buat meredam amarahnya. Yang kedua, dia itu ketika mengeluarkan amarahnya, dia menjaga betul daripada perkataan yang kotor dan jelek. Tahan. Bisa nggak begitu? Bisa nggak? Marah tapi kata-katanya diatur masih gitu. Bisa ya. Bottom berproses. Ini ngomongnya enak nih saya nih. Bagaimana ketika marah? Belum tentu juga. Ini mah konsep ya. Konsep. Lagi marah wudhu. Ada yang begitu? Saya rasa orang-orang yang itikaf malam ini pada begitu ya. Marah nih, lagi berdebat-berdebat ditinggal ngambil wudhu gitu. Orang sini banget itu. Husnul khotimah banget. Yang kedua dia keluar aja, udah keluar daripada masalah. Ya. Ini kan raja tega Bu, raja tega. Masa ada keluarganya itu sampai nauzubillahi min dzalik, mutilasi potong 3 ditaruh di kulkas. 2023 baru kemarin temuin. Keluarga kandung sering dimarahin, nyawa saudaranya ditaruh di kulkas Pak. Nauzubillahi min dzalik. Itu artinya apa? Nafsul lawamah. Nafsu yang tidak dikendalikan, yang ujungnya pasti adalah penyesalan. Nafsu yang tidak dikendalikan pasti ujungnya adalah penyesalan terhadap amarah tersebut. Pasti itu tidak dikendalikan. Kan banyak begitu ya. Orang-orang yang terkena narkoba mensimbolisasi amarah dia, ketidakpuasan diri dia itu ke arah yang negatif. Pingin tenang gitu kata hidupnya. Telan pel narkoba. Ya tenang. Habis itu kena polisi, tangkep, nangis lagi. Tuh. Ya. Kenapa? Karena nafsu lawamah adalah nafsu yang tidak dikendalikan oleh dirinya, yang berakibat kepada perbuatan negatif yang kembali kepada dirinya sendiri, merugikan gitu. Ya. Kemarin saya cerita kan, sampai 2018 dari 2018 sampai sekarang kasus warisan nggak selesai-selesai. Iya kan? Padahal untuk menikmati
kasihan. Pemberian orang tua menikmati enak banget. Saya umpamakan, Kang Ibnu 1 orang laki-laki, ibu 3 orang perempuan. Punya harta si ayah ini almarhum 43 miliar. Baginya enak nggak tuh? Enak nggak Bu? Dibagi sama orang tua. 2018 sampai sekarang Kang Ibnu sama keluarganya nih, kakak adiknya nih nggak nanya-nanya. Rugi apa enggak? Kalau orang yang punya nafsul mutmainnah sekarang bilang rugi bener Pak. 43 miliar katakanlah dibagi rata 1 miliar, enak banget ya Bu ya. Apalagi mau lebaran. Wah, wajahnya ceria semua bikin 1 miliar. Iya, enak nggak Bu? 2018 sampai hari ini uang 43 miliar nggak bisa dibagi Pak. Nafsul lawamah. Kang Ibnu minta enak aja, saya laki-laki 2 dong, perempuan 1 dong. Terus aja begitu. Singapura 23 miliar di bank Singapura. Ngeri gitu. Ada berlian, ada saham, ada klinik, nggak bisa dinikmatin semua. Nafsul lawamah sudah terlalu kuat terhadap diri para adik dan kakak kandung. Akhirnya rezeki yang seharusnya membawa nikmat tidak bisa dinikmatin, yang ada justru permusuhan. Mengatasnamakan hukum Islam. Ini kan ahli ibadah, syarat Islam harus dilaksanakan 2:1 itu. Kalau enggak kafir. Masya Allah. Padahal hukum Islam mengajarkan ada hibah. Betul. Hibah. Kang Ibnu ngibahin bagiannya ke adiknya perempuan boleh enggak? Boleh. Kang Ibnu ngasih bagiannya kepada kakaknya boleh enggak? Boleh. Ini kita yang nggak punya kepentingan. Ini kata kita yang nggak punya kepentingan. Kalau yang punya kepentingan, Bapak ngomong enak Pak, 500 juta tuh gede Pak, bagi-bagi. Udah gitu dulu dia ngeselin saya Pak. Nah, muncul macam-macam tuh alasan. Iya. Tapi intinya apa? Rizki yang seharusnya tinggal makan karena dikasih sama orang tua, sampai sekarang tidak bisa dimakan dengan nikmat. Yang ada adalah marahan, nggak pernah nanya sampai sekarang. Bahkan jeleknya membawa kepada anaknya, suruh marahan juga. Coba itu. Jangan nanya sama Kang Ibnu, yang kenapa? Bapaknya ngeselin. Bapaknya serakah. Lebaran datang. Padahal lebaran waktunya bersama-sama kan. Tradisi kita ziarah kubur kan? Nggak ada. Tuh. Ini salah satu adalah contoh daripada nafsul lawamah berakibat kepada kerugian orang tersebut. Itu. Kalau di sini mah orang-orang khusus semua, insya Allah nggak ada masalah rasanya. Kemarin ada jamaah cakep. Saya orang tua saya Pak ngasih ini Pak. Kemudian bagian saya Pak sebagai laki-laki, ya saya alhamdulillah udah sukses di Jakarta. Ini jamaah kita di sini siapa ya? Lupa. Saya kasih adik saya yang perempuan Pak. Yang ujung-ujungnya bagian saya lebih sedikit Pak daripada perempuan. Ali surga banget emang masjid jamaahnya nih, Husnul Khotimah. Husnul Khotimah sesuai dengan namanya dah. Ya, Husnul Khotimah. Penutupnya penuh dengan kebaikan. Ya. Nah, yang ketiga setelah wudhu menjauhkan daripada orang tersebut, keluar dari lokasi. Yang ketiga adalah apa? Cepat-cepat beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Bu, kalau laki udah diem jangan terus dicerocohin apa Bu? Udah diem nih, lakinya udah istighfar, astagfirullahaladzim, sabar gitu ya, masih terus aja, udah keluar aja mendingan.
wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu menuju pintunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghfirah, istighfar, banyakin dah. Ya, ini mas saya harus belajar sama bapak dan ibu. Karena bagaimanapun harmonis rumah tangga ibu sekarang itu lebih banyak daripada saya. Kan ada yang usianya 60 di sini kan, 70 gitu ya, 55 ke atas lebih banyak tuh. Saya Kang Ibu masih harus banyak belajar sama orang tua kita. Kenapa? Karena ketika nafsu lawamah lebih mendominasi, yang sekarang terjadi adalah 450.000 angka perceraian di Indonesia. Banyak sekali Kang Ibu nih. Apa kalau sudah di dalam itu? Intinya adalah amarah. KDRT banyak banget sekarang kasusnya itu. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, banyak sekali. KDRT bagian daripada tidak pengendalian emosi, tidak memberikan nafkah. Laki-laki Pak tidak memberikan nafkah kepada pasangannya. Ini handphone sumber masalah nih Bu. Pas dibuka, ada WA dari seseorang yang mesra WA-nya. Terus dikulak-kulik, akhirnya berantem aja tiap saat. Nggak kuat, pengadilan udah. Kalau sudah ke pengadilan, itu jalan terakhir bagi seorang perempuan. Kan saya sudah sampaikan dulu, saya jadi mediator di pengadilan agama setahun Pak. Lah, masa laki-laki marahin laki-laki kan gak enak ya. Setelah didalamin, ternyata kasus-kasus gugatan cerai oleh perempuan ke laki-laki memang didominasi oleh kesalahan laki-laki. Tuh ibu ngomongnya tegas laki udah. Karena pada hakikatnya perempuan solehah tidak akan pernah dia ke pengadilan selagi dua hal terpenuhi, zahir dan batin. Nggak mungkin dia wanita solehah. Emang ada ustadz yang nggak solehah? Waduh Bu. Ini kan ada anunya ya, dibuka di umum nih, ada YouTube-nya. Ini dipotong Kang Ibnu. Ada yang mau direspon, mau cerita segala macam, bagi pengalaman silakan. Biar kita sama-sama belajar, terutama saya yang usianya mungkin baru sekitar 40 lebih dikit lah. Lebih dikit, 50 kali. Dipotong Kang nanti gini. Bercanda-bercanda dipotong Kang. Mangga Bu, mangga cerita Bu, silakan Bu. Apa efek puasa terhadap amarah ibu sekalian? Jangan-jangan ini mau jelang lebaran ini lagi pada marah-marah lagi nih. Mana buat dagingnya ini Pak gitu. Mangga Bapak, silakan. Kayaknya udah nggak ngarepin THR kali ini mah. Ibu ada mau cerita, silakan Bu, silakan. Ayo mau cerita. Ini kan habis itikaf ya, min ahli Quran semua ya, pada hafal Quran pasti nih kan. Ini yakin penghafal Quran semua ini, insya Allah ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin ya. Pasti penghafal Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Lanjut. Ilahin nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Oh, hasil itikaf alhamdulillah An-Nas hafal, luar biasa. Yasin hafal, lanjut. Wal Qur. Lanjut. Innaka laminal mursalin. Tanzilal azizir rahim.
mamma unzira aba'uhum fahum. Lanjut. Ala aktsarihim fahum. Hafal ini lumayan. Penghafal Quran nun. Hafal nggak Bu? Satu hari satu ayat sekarang bikin komunitasnya. Satu hari satu ayat. Misalkan nun. Bilang semua. Nun. Dah. Satu hari satu ayat. Udah situ dulu. Yakin saya hafal lama-lama itu mah ya. Alif lam mim. Dah hafal. Ini jadi Kang Ibnu bagus juga. Ini sudah ada kali ya? Komunitas penghafal Quran one day one ayat. Sudah ada di sini? Belum? Bikin ya Bu. Bikin. One day one ayat. Satu hari satu ayat. Dari one day one juz mah hebat ya tuh Bu. Juz mangga, juz itu, juz alpukat segala macam. Ini mesti dilestarikan dalam rangka apa? Menjaga istiqomah. Istiqomah penting. Ini di luar konteks tadi amarah ya. Nafsul mutmainnah dan nafsul lawamah. Nafsul mutmainnah ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah kalau sudah punya nafsul mutmainnah fadkhuli jannati, maka masuklah surga. Surga itu sesuatu yang menenangkan, menyenangkan. Tapi belum kita lihat sekarang ini. Karena kalau ada bahasa Arab hurufnya jim dan nun itu masih abstrak, tapi ada. Jannatun, surga ya, jim dan nun. Kelihatan nggak surga sekarang mau kayak apa? Nggak ada. Tapi kita rasakan ketenangan dan kesenangan, namanya surga. Jin, kelihatan nggak jin? Ini kan dibilang perumahan Cina dulu tempat jin buang anak nih. Pernah nemuin jin belum? Belum, walaupun pohon gede banget itu. Karena jin itu adalah tidak kelihatan. Ya. Janin, kelihatan nggak janin? Lagi hamil ada janin kan Bu ya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Walaupun sekarang sudah ada zaman canggih pakai alat, tapi intisari janin itu nggak bisa dilihat. Kapan dilihatnya? Kalau sudah keluar. Kapan surga bisa dilihatnya? Kalau sudah akhirat nanti. Jin kapan dilihatnya? Nanti kalau sudah hari pembalasan. Jin, setan, manusia semuanya muncul semua. Ya. Nah, jadi perlu istiqomah. Istiqomah ini penting. Membuat komunitas lanjutan setelah iktikaf Ramadan. Tapi WA-nya kalau mau itu WA iktikaf doang. Jangan WA pergosipan ditambahinnya. Ya. Khusus WA jamaah subuh, khusus untuk one day one ayat. Bisa nggak sih? Bisa. Ya. Kemarin itu saya ngisi nuzul Quran ya. Itu belajar Quran Iqra-nya usia hampir 60. Sekarang sudah 77 tahun dia. Belajar Iqra, Pak. Ba gitu. Batasa Iqra. Sekarang dia sudah bisa baca Quran. Seneng banget ya. Ternyata istiqomah penting. Caranya bagaimana? Tetap membentuk yang namanya komunitas. Nggak mungkin nggak ada komunitas sendirian belajar. Yang ada main handphone doang kita di rumah. Kalau ada komunitas saling mengingatkan, yuk ngapal bareng ya jam 9. Habis duha kita ngapal one day one ayat. Bisa. Ya. Satu hari satu ayat. Mulainya dari mana Ustadz? Surat-surat pendek aja. Jangan Al-Baqarah kepanjangan.
An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas gitu ya. Al-Lahab ya, Al-Fats, Al-Kafirun, terus Al-Kautsar, kemudian apalagi? Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, terus Al-Falaq, kemudian Al-Fil, terus saja sampai dengan surah An-Naba. Ya. Amma yatasa'alun 'anil naba'il azim. Terus saya gitu. Juz 30 dulu mulainya. Kayaknya sih bisa ini kalau mau. Kalau tidak mau tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting jadi masalah adalah kalau nggak mau baca Quran. Dah gitu Bu ya. Bismillah, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan akan tetap terjaga ya, sehingga iktikafnya menghasilkan kita pribadi-pribadi yang nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Mudah-mudahan lebaran ini godaannya semakin gede, semakin banyak terhadap perpaduan dua nafsu tadi. Kalau berpikirnya adalah duniawi, beli daging, pulang kampung, angpau, ini semua ke duniawi, nafsu lawam akan mendominasi. Akhirnya jiwa tenangnya hanya di masjid husnul khotimah. Pulang sama semua bilang lagi, Pak belum ada ini Pak, Pak belum ada ini Pak, Pak belum ada ini Pak. Baru juga itikaf semalam. Ya. Tapi kalau kita ya opo adanya, kita nikmatin apa adanya, nggak adanya kita cari, insya Allah menjadi nafsul mutmainnah baik di husnul khotimah maupun nanti ada di rumah, sehingga rumahnya menjadi baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Bapak yakin kita kalau rumah kita tenang, berangkat kerja rasanya tenang dan indah. Tapi kalau di rumah diomelin istri pagi-pagi, pasti kerja tidak tenang dan emosi terus menjalani sepanjang hari. Makanya buatlah rumah ketika suami mau berangkat jiwanya tenang semua, ketika suami pulang sambutlah dengan penuh keceriaan, sehingga datang ke rumah dalam suasana yang tenang dan terhimpunlah komunitas keluarga yang penuh dengan harmonis. Terciptalah namanya istilah baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kenapa? Karena di situ pasangan masing-masing menemukan surganya dari pasangan tersebut, baik anak-anak, baik istrinya maupun dari suaminya. Nih jiwa tenang semua nih, nunduk semuanya karena sudah ngantuk ya. Ada yang mau bertanya atau tidak? Cukup? Cukup ya. Bismillah, dari semalam sudah banyak beramal soleh. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya sehat walafiat. Ya, lebaran nanti dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehat badan. Kita terus berdoa punya anak, istri kita, suami kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, yang bisa menghimpun diri kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Bihajihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.